Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang kelima. Dan kita akan merenungkan bersama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Roma 5, 6 sampai 11. Saya akan baca ayat 6, saudara-saudara baca ayat 7, kita bergantian. Hingga selesai ayat ke-11 dari Roma pasal yang ke-5. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita baca bergantian Roma 5, 6 sampai 11. Saya 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu hidup kita sudah dibenarkan di dalam kehidupan yang utuh oleh Tuhan. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang terikat kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Oleh karena itulah bagaimana gambaran Rasul Paulus di bagian sebelumnya, sudah semestinya kita hidup di dalam kematian dan kebangkitan. Maka sudah semestinya kita hidup dalam kekuatan, keunggulan, keimanan. Bagaimana ketekunan melewati hari-hari di dalam penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi. Sehingga gambaran akan orang Kristen di dalam kehidupannya mempunyai keunggulan yang tidak tertandingi. Mestinya ini kita punya. Faktanya justru kita jauh dari situ. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Istilah ketika waktu kita masih lemah. Di dalam ketidakberdayaan untuk kita menyelamatkan diri karena memang tidak pernah bisa. Di dalam ketidakberdayaan menyelamatkan diri karena memang tidak punya kekuatan apapun. Kita adalah orang-orang yang mati. Itu gambarannya. Sehingga di dalam hal seperti itu, di ketiadaan harapan, maka Kristus mati bagi kita orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan Allah memberikan suatu istilah bahwa kematiannya adalah kematian yang ditentukan Allah. Bukan kematian yang kita tentukan artinya dia datang. Bukan karena kita berteriak meminta tolong padanya. Tidak ada satupun manusia mencari Allah. Tidak ada satu manusia berdosa pun. Ada yang baik dan ada yang benar. Membuat surga tertarik kepadanya. Saya suka Alkitab begitu tegas memberikan gambaran. Dan ini memang selalu menjadi problema dalam kehidupan tiap orang. Sekarang kita yang sudah ditebus lalu berpikirkan tidak mungkin manusia bisa mau tidak mencari Tuhan. Pasti mencari Tuhan. Pikiran kita ini kacau balau. Antara orang sudah ditebus dan belum ditebus campur aduk. Kita tidak mampu menempatkan diri. Mengapa kita bisa mengerti keselamatan Kristus? Karena dia sudah kerjakan. Ada banyak orang cukup baik di luar sana tidak menjadi Kristen. Mengapa mereka tidak jadi Kristen? Lebih baik dari kita. Kalau ukurannya moral, kalau ukurannya knowledge mereka lebih pintar, lebih baik. Mestinya mereka lebih dulu jadi Kristen kan? Why? Kenapa tidak? Karena memang panggilan Kristus yang tidak tertolak itu. Fenomena ini harus kita pahami bersama. Oleh karena itulah kalau kasih karunia sudah dinyatakan kepada kita. Waktu yang ditentukan Allah, di mana dia mau datang kepada kita. Waktu yang ditentukan Allah, di mana dia bertindak dalam kedaulatannya yang penuh. Waktu yang ditentukan Allah, tidak tergantung siapa kamu. Itu sebab di dalam perumpamaan Alkitab. Ada satu orang bekerja di tempat seorang majikan.
Satu masuk 8 pagi, yang satu jam 12 siang, yang satu 4 kurang 10. Jam 4 selesai pekerjaan. Sang majikan memberi upah yang sama. Sehingga yang jam 8, jam 12 pada protes. Kenapa orang ini kerja 10 menit upahnya sama dengan kami? Tapi kemudian pemilik kebun berkata, kebun siapa ini? Kebunmu. Berapa aku janji padamu? $1. Berapa yang sudah kuberikan? $1. Di mana salahku? Kalau aku mau memberikan kepada orang ini, salahku di mana? Kebun-kebunku, uang-uangku. Maka terdiamlah yang dua dan tidak bisa protes. Yang tidak kerja pun kalau dia mau kasih uang, emang kenapa? Dan itulah keselamatan. Kedaulatan Allah. Memberi pada tiap orang. Karena itu orang yang menerima anugerah Allah, jangan jadi besar kepala sombong lalu bilang, aku udah diselamatkan, aku luar biasa, aku lebih baik dari agama lain. Menurut saya itu kebodohan yang paling mengerikan, saudaraku. Kalau betul engkau sudah diselamatkan, engkau unggul dari yang lain, mestinya kualitas kehidupanmu itu kelihatan. Sebagai orang yang diselamatkan, kerjakanlah keselamatan itu. Lalu apalagi yang kau takutkan? Kalau betul kau sudah diselamatkan, jangan sakit, mati pun kenapa? Kalau betul kau sudah diselamatkan, apa urusannya kalau kau miskin? Janda miskin itu tahu menempatkan diri sebagai orang yang menerima kasih karunia dan hidupnya unggul. Tapi sulit kita menemukan itu sekarang. Karena semakin sulit menemukan orang beriman. Kecuali orang yang mengaku beriman. Kalau kita bilang kita percaya pada Yesus dan mau melayani dia. Setan pun percaya dan gemetar. Saya suka selalu ayat itu. Setan percaya, tahu itu Yesus dan gemetar. Tapi tidak pernah mau mengikut Yesus. Karena memang dia tidak pernah dipanggil untuk itu. Dia makhluk kekal. Makhluk roh yang berdosa dan tidak mempunyai kesempatan penebusan. Bersyukurlah Allah memberi kesempatan pada manusia yang materi itu. Sehingga keunggulan kasih karunia harus disyukuri penuh dalam hidup kita. Oleh karena itu, Paulus pun mengingatkan kepada kita bahwa apa yang diberikannya, kasih karunianya, adalah kasih karunia yang diberikan kepada orang yang melawan dia. Itu sebab dia berkata, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Untuk orang benar, ada yang tidak susah apa sulit orang mau mati. Karena orang yang benar belum tentu baik menurut seleramu. Walaupun tidak mungkin baik tanpa benar. Tetapi dua kategori ini, status dan nilai diberikan, dan satu lagi adalah perbuatan-perbuatan yang cocok dengan selera kita. Ya, kalau seorang berkata benar padamu, tapi kemudian menyakitkan hatimu, pasti kamu marah kan? Padahal benar loh yang dia ngomong. Kita adalah manusia-manusia payah yang memanjakan telinga kita untuk mendengar kalimat yang kita suka. Dan celakanya, kita membanyakan banyak telinga orang yang membutuhkan kebenaran dengan hal-hal yang senang didengarnya. Hanya supaya kelihatan kita baik. Itu masalah sangat serius. Yohanes Pembaptis menghardik mereka-mereka yang sudah antri panjang mau dibaptis. Ular beludak. Buahkan buah yang sesuai pertobatan. Baru kau kembali. Jelas kalimat itu sangat kurang ajar, bukan? Tidak beraturan. Pada zaman sekarang kita akan bilang, Nabi apa begitu? Ngomongnya kasar, tidak ada aturan. Itulah mirisnya orang berdosa. Sudah dosa pun ditambahnya lagi dosanya. Bukan disadari dirinya dosa, ditumpuknya lagi dengan menghakimi Nabi yang benar itu. Dan Yesus mengatakan kalimat yang luar biasa. Kalian ahli-ahli Taurat. Kalian tidak lebih dari kuburan yang tampak indah di labur putih. Tapi di dalamnya busuk dan cuma tulang belulang. Saya kalau baca Alkitab itu, waduh, saya kalimat itu belum berani, susah. Tapi begini pun aku selalu dikatakan orang pengkhotbah yang keras. Padahal nyali saya belum sepenuhnya seperti yang Alkitab. Untuk belajar tidak berbasa-basi memang tidak menyenangkan. Mengatakan kebenaran atas kebenaran. Bagi saya prinsip-prinsip. Kalau mau lari patah tulang pun saya akan lakukan. Ya. Tapi kalau orang itu sudah sadar salah, tidak perlu repot-repot. Apapun akan saya lupakan. Saya mau belajar untuk mengerti itu. Saya mau belajar mengimani Kristus Tuhanku. Yang dengan cinta kasihnya mau mati di atas kayu salib. Bukan. Tapi dalam keseriusan kedaulatan murkanya. Kau celaka engkau ahli Taurat, ke neraka engkau pergi. Waduh. Memahami keunggulan Alkitab itu bukan barang obralan. Selalu ingat dia pemurah, tapi tidak murah. Pandanglah kasih Kristus yang luar biasa itu. Itulah keseriusan pada dunia. Dan lihatlah betapa jahatnya dunia.
Sekalipun ada neraka, tak dengan segera semua bertobat kan? Sekalipun ada sorga, tidak semua bergairah dan ingin ke sana. Betapa amat sangat rusaknya manusia. Jangan lagi dirusak oleh ketidaktegasan dan kepalsuan. Karena itu ketika dikatakan, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Ya, tetapi mungkin, ini masih mungkin. Orang baik, ya, untuk orang yang baik ada yang berani mati. Tapi apapun yang dikatakan Paulus di dalam ayat 7, ini tidak cocok dengan kita. Karena kita bukan orang baik yang membuat dia mau mati. Apalagi benar, jauh banget. Kita adalah bajingan-bajingan yang memusuhi dia. Kita adalah penjahat-penjahat yang menyalibkan dia. Tapi dia mengasihi kita. How can? Saudara pikir secara baik-baik, tidak pernah bisa ngerti itu. Bagaimana mungkin Kristus mengasihi kita penjahat ini? Bagaimana mungkin Kristus mengasihi kita yang tidak pernah memuji dia? Lalu orang Yahudi mengklaim, kami memuji-muji namamu, kami berdoa padamu. Tapi Yesaya berkata, percuma bangsa ini beribadah kepadaku. Memuji aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Dan Yesaya pula berteriak, aku benci kepada perpuluhanmu itu. Amos pun berteriak, para pemimpinmu pemakan suap. Aku muak melihat perilakumu dan doamu itu. Dan Injil pun berkata, ada berapa banyak janda-janda di Israel yang miskin. Tetapi Tuhan menyuruh Elia kemana? Ke Sarfat. Apakah kurang janda miskin di Israel? Tidak. Tapi perilakumu membuat dia tidak suka denganmu. Baca Alkitab keseluruhan, saudara. Mari kita mulai berpikir dengan Alkitab itu. Saya pikir kalau saya terus memang membaca dan terus belajar dan terus mengikuti, rasanya memang jadi lonely ya. Jadi kayak sendirian cara berpikir kita jadi agak aneh, saudara. Tidak terlalu nyambung dengan orang lain. Bukan saya tidak ngerti cara berpikir itu, tapi kalau saya diskon, saya yang rusak. Jadi saya ini sudah setengah rusak sebetulnya. Karena mestinya tidak memberi diskon, tapi demi toleransi, kadang-kadang kasih diskon supaya orang ini bisa ngerti. Tapi kalau ngerti, kalau nggak ngerti-ngerti juga, saya yang kadang-kadang ikut kecemplung. Lalu mesti berani ngomong lagi. Ya sudah, yang datang musuh. Pak Bingman kurang ini, kurang itu, kurang hikmat, kurang sana. Saudaraku, pelajari Alkitab mendalam. Tahu sedikit, membuat kita banyak bicara. Tapi kalau kau tahu banyak, membuat kau bungkam dan tidak bisa bicara. Itu Alkitab. Karena hanya kita telanjang di depan Alkitab. Sedikit orang mau mati untuk orang benar. Mungkin ada yang mau untuk orang baik. Tapi sorry ya kita, benar baik kagak. Musuh dan penjahat. Kita salibkan dia. Dia mati untuk kita yang menyalibkan dia. Ini logikanya gimana ya? Itu sebab muncul ejekan. Saya menyebutnya ejekan surga. Apa itu ejekan surga? Pada waktu Yesus di atas kayu salib. Siapa yang berteriak salibkan dia? Orang Yahudi. Siapa yang memerintah salibkan dia? Imam, para pendeta. Siapa yang menyebut dia anak Allah yang luar biasa? Justru kepala pasukan Roma si kafir itu. Pikirkan baik-baik kalimat ini. Bagi saya itu ejekan surga. Manusia beragama yang bebal yang tidak tahu dosanya. Bahkan alam pun mengerti dan berduka dalam kegelapannya. Mendadak alam semesta gelap gulita. Alam pun mengerti dan berduka dengan kebebalan itu. Dan kalau ada manusia yang memahami, itulah orang kafir itu. Ya. Tapi para jemaat, majelis, dan pendeta sama-sama menyalibkan dia. Saya harap itu bukan Gary ya. Kalau kita kerjasama, lalu kita menyalibkan Yesus kan mengerikan sekali. Yuk sama-sama yuk dengan apa yang ada. Ya percayalah aku bukan pendeta yang perfect. Pasti banyak kelemahan kekurangan. Apalagi kalau sudah soal selera. Belum tentu kalian semua suka dengan cara aku bukan. Dan aku pun belum tentu suka dengan cara kalian. Tapi marilah yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Dan bagaimana kita saling memaklumi dan saling mendukung, membackup. Sehingga dengan demikian kita menjadi sama-sama kuat. Saling menopang, tidak menggunting dalam lipatan. Itu bagus setengah mati. Saling menopang sehingga fokus kepada satu arah, satu titik. Apa yang mau kita garap? Harus terukur pasti. Saya selalu akan berteriak kepada orang. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Tapi kalau kau tidak mau, aku akan tetap melayani. Kalau aku sendiri, akan tetap kukerjakan. Patah kakiku, tidak bisa jalan aku. Kursi roda pun aku tidak akan pernah berhenti. Sampai matiku, itu tekadku. Dan akan kulayani dia. Kenapa?
Itu aspek yang masih mungkin saya kerjakan. Karena ternyata kalau cuma mengerjakan apa yang tahun lalu saya masih bisa. Tapi menyangkal diri, menahani hina, itu yang lebih sulit, susah. Pride kita ketika dijatuhkan, itu rasanya beratnya setengah mati. Ya. Dan dari sekarang saya tahu lemah. Saya di dalam kelemahan kekurangan saya, apa yang saya bisa saya lakukan. Itu sebab aku melayani tidak mau hitung-hitungan. Tidak kenal capek. Banyak orang bilang, Pak capek istirahat. Betul sih. Tapi aku tidak akan berhenti. Kalau ngasih uang apalah susahnya, akan kukeluarkan uangku. Tapi jujur ya, kalau kemudian harga diri kita diobrak-abrik orang, ngamuk juga ke batin ini ya. Ubun-ubun juga, naik darah juga kita, marah juga kita. Waduh, kelewatan. Berdosa lagi. Maka itu saya ingin mengingatkan saudara. Kalau banyak pada bagian lain kita bisa bersalah dan berdosa. Pada bagian yang mudah, ayo dong belajar disiplin diri melakukan. Yang mudah-mudah dulu. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan apa? Kesetiaan dalam perkara besar. It's not about who are you. It's about God. Bagaimana Tuhan dalam kasih karunia-Nya akan memberikan kepada kita kekuatan itu. Ayo kita lakukan. Dari yang kecil-kecil itu loh. Kalau itu tanggung jawabmu, jangan lari. Kerjakan best of the best. Wah saya gak mau gini-gini. Saya kerja sendiri, orang lain pada lari. Biarkan yang lain lari. Rezekimu itu. Karena kau punya kesempatan membuktikan dirimu. Anak Tuhan yang sungguh itu. Kenapa? Dia sudah mati untuk kita. Karena benar, kita jauh dari benar. Karena baik, nggak ada mirip sama sekali kita dengan baik. Dia justru mengasihi kita dalam perlawanan kita pada dia. Saya suka Yohanes memberikan lukisan manis. Dia datang pada milik kepunyaannya. Tapi apa? Milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Ungkapan di dalam perumpamaan itu sangat menusuk hati. Ketika sang majikan yang pergi ke luar negeri dititipkan kepada tukang-tukang yang menjaga kebun anggurnya. Dikirimnya utusan, dibunuh. Dikirimnya utusan, dibunuh. Bukannya mereka ini hasil panen dilapor, nyetor sama sang pemilik. Dibunuhnya semua. Sampainya si Tuhan berpikir, ini kalau kukirim utusanku mereka bunuh terus. Baiklah kukirim anak tunggalku, ahli warisku. Pasti mereka akan sungkan dan segan. Lalu dikirimlah. Tetapi yang di sana berpikir terbalik. Ini adalah ahli warisnya anak tunggalnya. Kalau kita bunuh, maka kebun anggur ini milik kita. Dan dibunuhlah. Itu sebab kebun anggur, istilah anggur di dalam Alkitab menunjukkan kepemilikan Tuhan. Di PL kebun anggur Tuhan menunjukkan umat Tuhan. Kalau di PB anggur adalah darah yang tercurah. Kalau kita nyanyi anggur sukacitaku, itu bukan perspektif teologis, perspektif sosiologis. Karena dalam perspektif orang Israel, kalau pesta pasti ada anggur, simbol sukacita. Tapi itu kultural. Nah kadang-kadang orang Indonesia bikin lagu, mana kultural, mana teologis, Anda bisa bedakan. Ini memang jadi problem juga. Ya. Sehingga ketika kita mengingat anggur, adalah kebun yang dicuri. Ketika kita mengingat anggur, di PB darah yang tertumpah. Sehingga karena mereka kudeta kebun anggur itu. Mereka ambil semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah gambaran Nabi dikirim dibunuh. Yesaya dimutilasi. Menurut tradisi gereja. Dia dipenggal-penggal, dipotong-potong. Gila ya. Kemudian kita juga melihat. Jangankan Yesaya kita bilang. Yesus pun dicambuk, disalibkan. Dipermalukan begitu rupa. Anaknya yang tunggal itu. Lalu siapa yang merebut kebun anggur itu? Lagi-lagi ahli Taurat. Pendeta namanya. Jadi jangan heran kalian kalau pendeta punya banyak kebun anggur ya. Hasil curiannya itu. Maka demi Tuhan, jangan sekali-kali kalian berurusan dengan pendeta kalau kalian tahu itu pendeta dan kalian berdagang dengan dia. Saya akan bilang dari mimbar ini, celakalah kalian. Malah kalau ada pendeta mau dagang dengan kamu, maaf Pak, kalau Bapak perlu uang kasih tahu saya bantu. Tapi tolong jangan Bapak mencemplungkan diri dagang. Itu kalimatku padamu. Nanti kalau Pak Bigman yang datang, kau iyakan, gua ajak kau ke neraka sama-sama kita. Rusak kau gara-gara itu. Prinsip penting untuk kita pegang. Dan kalau saya neko-neko urusan begitu, tolong kalian jangan pelit-pelit untuk bicara. Pak, kayaknya you udah mulai miring nih. Bapak kok udah mulai lagi otaknya jadi begini. Kasih tahu. Hari ini saya bilang sudah berapa jabatan komisaris yang saya tolak. Puluhan juta uang itu. Bukan karena aku tidak suka uang. Demi Tuhan yang hidup. Habis ku tolak menyesal aku. Yes. Jujur saja.
Saya nggak minta. Saya diberi posisi yang sangat terhormat. Orang itu percaya penuh. Bahkan sebagai komisaris sudah ekstra saya dalam hal-hal ini. Apa? Bukan cuma posisi didudukkan. Saya ngomong apapun didengerin. Itu loh. Pengaruh saya kuatnya setengah mati. Tapi itu yang kutakuti. Aku cuma manusia biasa. Yang takut nanti semuanya jadi crowded di dalam otakku ini. Maka kalian juga harus bantu aku. Supaya tetap berjalan di jalan lurus itu. Begitulah aku akan mengingatkan kalian. Demi kita beringat-ingatan, bertolong-tolongan. Supaya kita ada pada posisi yang semestinya. Dan tidak menggadaikan iman kita ini. Ini pertandingan sengit, saudara. Tidak mudah. Ya. Badai akan terus bertiup. Gelombang hidup ini sungguh menakutkan. Ya. Dan kita perlu selalu kehati-hatian. Kemudian saudara, disinilah Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika Kristus itu mati untuk kita, dibenarkannya kita dari kesalahan kita. Sehingga istilah dibenarkan adalah pembenaran yang dilakukan. Karena memang sejatinya kita orang berdosa. Di berdosa kita tidak benar. Tidak ada suatu pun yang benar, kata Alkitab. Betul itu. Pak, itu ada yang gak Kristen. Bahkan sampai sekarang. Jangan bilang sebelum Yesus mati. Sekarang pun banyak Kristen yang baik, yang benar. Kau hanya memandang itu dari perspektif filosofi. Tapi kau tidak pernah mengerti dalam perspektif teologi. Filosofi itu begini ya. Kalau kamu tidak ganggu aku, kau orang baik. Kalau aku tidak punya uang, kau kasih, kau baik. Pada waktu kau baik, belum tentu motifmu kasih aku uang, mau tolong. Tapi supaya kau kasih uang sehingga aku respect sama kamu. Bisa nggak? Bisa. Saya bantu kamu, saya doakan kamu. Belum tentu saya dengan rela hati mau doakan kamu. Cuma supaya besok-besok kalau aku nggak punya uang, bisa aku telepon kamu. Ingat nggak saya, siapa Pak Bigman yang doakan kamu dulu itu loh. Yang waktu itu kan kamu mau ditangkap polisi jadi nggak jadi. Ujung-ujungnya kan, kenapa Pak Bigman? Iya saya lagi susah nih. Tampaknya Tuhan menggerakkan saya untuk doa kamu, ingatkan kamu. Dulu kan saya pernah baik. Buset. Tolong ya. Ya terserah nanti Tuhan gerakkan berapa. Transfer aja ini nomor rekeningnya. Lalu ditransfer. Udah ya? Oh terima kasih ya. Udah Pak ya? Cukup ya Pak? Iya tapi Tuhan bilang kurang sih. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Udah genteng. Satu orang kasih tahu saya bilang jangan kasih. Kamu kasih jadi kelewatan. Kenapa Pak? Kalau sampai pendeta mengemis sama kau, demi Tuhan yang hidup, sudah nggak beres. Saya terlalu percaya kalau pendeta betul-betul pendeta, Tuhan pasti apa? Pelihara. Orang jahat pun akan diaturnya ngasih duit sama kita. Ya. Saya ini seringkali tidak bisa mengerti, orang ini belum Kristen. Mau jadi Kristen pun belum. Tapi respect sama pendeta lalu saja pergi jalan makan begitu ya. Kadang-kadang saya pikir, lalu saya masukin. Saya ajak doa dia mau. Tapi Kristen dia belum mau. Akhirnya saya bisa lihat betul bagaimana Tuhan tolong. Tidak jadi penting siapa kita. Tapi penting siapa? Tuhan yang kita percaya. Dia akan tolong kita. Oleh karena itu, kita pendosa semuanya. Dibenarkannya. Sehingga kita menjadi orang benar bukan karena kita benar. Tapi karena dibenarkannya. Ini status teologis yang kita punya. Kita gak berbeda dengan saudara-saudara di Muslim. Bahwa manusia adalah zat ilahi. Kita bukan. Tidak ada zat ilahi pada kita. Sehingga kalau ada zat ilahi itu. Semuanya itu seperti kertas putih. Nah, nanti waktu hidup tergantung kamu coret hitam jadi hitam gitu ya. Namanya tabula rasa. Putih jadi ya putih, kuning jadi kuning. Tetapi kalau di dalam kekristenan. Kita manusia hitam pekat semua ini. Sudah berdosa. Tuhan tolong kita. Nah kalau saya sudah adalah manusia berdosa, keinginan manusia berdosa apa? Ya dosa. Mana ada orang berdosa keinginannya baik? Oke. Nah sesudah kita berdosa tidak mungkin bisa diselamatkan. Otak kita ini jahat terus, tidak beres terus. Bahkan beragama pun dalam kejahatan. Orang-orang di Babel ingin menemui Tuhan. Kan bagus dong Pak, mereka beragama kok Tuhan marah. Karena mereka sombong dan tidak tahu diri. Mereka pikir mereka siapa? Mau menjangkau Allah. Mereka sudah menganggap Allah itu kerdil dan bisa dijangkau manusia. Itu kejahatan teologis. Kau pikir siapa Allah yang besar? Maka Allah bubarkan mereka. Tapi hebatnya, Allah yang baik itu sampai si Daud pun bingung. Sehingga dia berkata dalam Mazmur 8. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia hampir seperti engkau?
Karena itu jadi problem memang. Karena manusia yang hampir seperti Allah ini, hebatnya setengah mati, betul tak? Bulan pun diinjak-injaknya, udah sampai dia. Apa yang dia nggak bisa sampai? Orang mandul bisa dia bikin bayi tabung. Mau mirip fotokopi pun sekarang bukan cuma fotokopi kertas. Manusia pun bisa difotokopi, cloning. Dan ini akan terus berkembang luar biasa, saudaraku. Dan ini akan gila-gilaan. Dan kalau saya membaca kisah, ya, bagaimana kemudian orang-orang Israel diinjak-injak, Musa itu selalu digambarkan. Asyur itu bangsa Kasdim itu. Apa saja yang diinjaknya itu jadi wilayahnya. Maka dia akan terus berkuda dan kudanya itu seperti macan tutul yang menghajar semuanya. Artinya Hamat sangat hebat dan akan menginjak-injak kalian. Pada waktu itulah tidak ada apa yang diinjaknya tidak jadi wilayahnya. Namun, ini yang menarik. Pada waktu itu dia akan merasa hebat dan dia berkata, aku dewa. Dan disitulah Tuhan, aku akan menamparnya, kata Tuhan. Waduh mak, Tuhan nampar tunggu dia merasa dewa. Sebelum dia dewa awak udah habis duluan kan. Kapan Tuhan? Waktu Tuhan. Karena ternyata penjahat yang datang dan menghabisimu, itu pun adalah jemputan Tuhan membawa kau ke surga sana. Ingat kalau kau ditembak penjahat, jedor mati padahal kau orang baik. Ya, ingat penjahat itu sebetulnya dikirim Tuhan itu untuk jemput kau ke surga. Tapi kau nggak akan ketemu dia karena dia masuk ke neraka. Bisa ngerti? Itu cara Tuhan. Emang kenapa? Yang penting kau waktu ditembak baik nggak? Sebetulnya aku baik Pak, tapi hari itu lagi nyolong. Itu masalah. Kenapalah pada titik itu kau tidak setia? Matilah kau di situ. Maka Tuhan membenarkan kita dengan caranya yang luar biasa, sehingga kemudian kita jadi benar. Tidak benar. Nah maka orang yang sudah tidak benar dibenarkan. Bagaimana caranya? Darahnya. Maka darah itu disebut membayar kita lunas. Sehingga kita milik kesesatan yang hancur ini di bawah murka Allah ditebusnya. Menjadi di bawah murka cinta kasih Allah. Tapi harus ada korban. Darah Kristus. Kenapa? Karena si Adam sudah berdosa. Dari tidak berdosa jadi berdosa. Maka harus ada yang tidak berdosa. Kemudian mati karena dosa. Nah itu Kristus. Adam mati karena bikin dosa. Kristus mati karena tidak berdosa. Bukan karena bikin dosa. Lalu kenapa mati? Supaya menebus yang berdosa ini menjadi tidak berdosa. Yaitu kita. Nah, itu 1 Korintus 15 gambarkan. Sehingga pada waktu kita ditebus oleh cinta kasihnya, oleh darahnya, maka kita jadi benar. Bukan karena benar, tapi karena dibenarkan. Karena itu, kalau kita adalah anak-anak benar, sudah semestinya kita hidup apa? Benar. Mana mungkin orang bisa hidup benar? Siapa bilang gak mungkin? Mungkin. Kalau kau bilang tidak mungkin berarti Yesus pembohong. Karena sesudah dia mengampuni dosa orang, ini kalimatnya. Apa? Dosamu sudah diampuni. Koma, jangan berbuat. Kenapa? Karena dia bisa. Kalau nggak bisa kan berarti Yesus pembohong. Suruh orang yang tidak bisa. Bisa. Dan kita bisa tidak berdosa. Itulah kekuatan penebusan. Sehingga kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus tanggung jawab lagi. Tapi kalau kau sadar, akuilah dan berkata, Tuhan ampuni aku. Dia setia dan adil adanya. Dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Wow, saya suka Alkitab. Disiplin tinggi. Ada kasih karunia? Ada disiplin sangat tinggi. Luar biasa sekali. Ya, makanya kalau di kantor ya, kalau kita memberi reward dan punishment itu kan mesti balance ya. Maka pegawai tidak masuk 3 kali, tegur 6 kali, PH apa, Depnaker pun bisa anggap itu keluar. 6 kali berturut-turut tidak ada pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Semua ada undang-undang. Kalau ini aturan segini, kalau ini aturan segini. Ada semua undang-undangnya. Tapi kalau bagus kasih penghargaan dong. Sebetulnya itu yang diabaikan di Indonesia. Ketika uang minimum, upah minimum kota itu ditetapkan. Itu sebetulnya menjadi pembodohan yang mengerikan. Sebetulnya kita harus berani meritokrasi. Biarkan orang dibayar berdasarkan kemampuan kerjanya. Saya kalau disuruh pilih, saya pilih sarjana. Saya lebih sekarang tidak mudah ya menetapkan kadang-kadang kita rating karena S1 pasti rate-nya mesti lebih tinggi dari SMA. Tapi totally sebetulnya tidak serta-merta begitu. Karena banyak orang SMA kerjanya kelasnya S2. Yang S1 kelarnya kerjanya betul-betul kelas 1 bukan S1. 1 SMP kali. Banyak sarjana menghina diri ya. Banyak yang sarjana jago-jago. Ya.
Para konglomerat itu lulus SD, SMP, SMA. Paling top. Oh, William dia habis di SMA. Pak Eka SMA enggak selesai. Tapi kalau ngobrol sama saya, waduh kalau mimpin rapat. Sangat futuristik. Ya. Dan bagaimana memandang semua itu luar biasa. Ini orang-orang mana ada pendidikan. Tapi hari-harinya, karena sekolah yang sejati apa? Keseharian. Lakukanlah, kau akan tahu. Seluruh penemu-penemu yang hebat di waktu lampau, orang-orang yang otodidaknya itu. Bukan akademis-akademis yang top. Nah begitulah anak Tuhan. Kalau betul kita sudah anak Tuhan, ayo kita lakukan. 1 jadi 2, 2 jadi 3. Mutu kita naik. Dan kita jadi hebat. Jangan dibikin UMK ya. Karena kau sudah percaya Yesus, kau selamat. Belum tentu. Setan pun percaya, tapi tidak melakukan. Itu sebab saya suka. Tidak setiap orang menyebut namaku apa? Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi besok-besok daripada kita bayar anak SMA, kalau bodoh pula lagi kan dengan UMK. Mendingan kau cari S1 lah ya, jadi office boy. Ya siap-siap lah. Situasi kan ke situ. Ngapain saya bayar anak SMA tapi bodoh? Ada S1 agak bodoh, tapi di atas SMA itu kan. SMA pintar, S1 bodoh namanya kan. Kira-kira kan itu ukurannya. Bayar aja itu. Maka habislah mereka. Ini saya kalau belajar Alkitab, perhatikan bagaimana aplikasi dalam hidup itu luar biasa. Di pekerjaan pun sama. Dan hidup kita pun jangan kita hina dengan tidak jadi pekerja yang baik. Hargailah hidupmu, maka engkau akan jadi pekerja yang baik. Ya. Nah kemudian saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, bagaimana ketika kita masih seteru tadi yang melawan itu, diperdamaikan dengan Allah, diselamatkan oleh kematian anaknya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar, bukan karena benar, tapi karena benih benar itu sudah ditaruh lewat penebusan. Maka benih benar ini harus kita tumbuh kembangkan. Bagaimana menumbuh kembangkannya? Siramilah, isilah dengan firman itu. Maka disitulah kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Saya megang beberapa kelas PA capek sebetulnya. Ya. Karena kalau kita PA kan bukan cuma khotbah enak ngomong selesai pulang ya. Khotbah kita mesti tanya jawab. Pertanyaan pun mesti siap. Karena pertanyaan 1001 kemungkinan. Ya. Tapi akhirnya kadang salah saya jawab. Terus yang nanya diam. Artinya bagi dia jawaban itu puas ya. Tapi sebetulnya waktu saya pikirkan terus, saya nggak puas dengan jawaban itu. Jadi jawabanku aku nggak puas. Pulang ke rumah baca lagi. Kalau dia tadi kemari mati gua. Mesti gua jawab begini. Jadi belajar lagi. Sampai kapan? Terus kagak berhenti. Di PB yang tersulit itu kitab Roma. Di PL ada salah satu kitab sulit adalah pengkhotbah. Nah, kita mau mulai ada satu kelas. Next ini akan masuk kitab pengkhotbah. Bagaimana menelusuri dan memahami pengkhotbah. Kenapa dia ngomong sia-sia? Apa betul sia-sia hidup? Apa betul uang sia-sia? Ya, padahal kalau bahasa aslinya itu bukan sia-sia dalam pengertian gak ada guna. Tapi sementara. Kalau sementara itu gambaran sia-sia. Hari ini ada, besok enggak gitu loh. Beda ya. Tapi uang selalu ada guna kan. Gara-gara ada uang kita bisa makan ya. Bisa minum, bisa beli ini, beli itu. Tapi yang bisa kita beli, makan juga sementara. Habis makan, kenyang. Habis kenyang apa? Lapar lagi. Uang tidak menjaminmu kan. Sementara. Nah jadi ini menjadi menarik ya. Nah kita lanjut dulu saudara bagian kita ini. Oleh karena itulah. Kristus yang sudah membenarkan kita. Membuat kita jadi benar. Maka kebenaran harus disirami dengan firman. Supaya kita terus hidup benar. Pak dia udah lama bertobat tapi hidupnya gak benar-benar. Mungkin salah siram kali ya. Entah pakai firman apa disiramnya kan. Jangan-jangan firman si Hombing. Firman si Rait. Kan banyak firman-firman lain ya. Firman Tuhan. Jangan salah. Bergaul. Baca. Waduh si Anu itu khotbah saya gak ngerti Pak. Masa dibilang gini. Ngerti juga kita. Padahal orang tuh bener tuh. Berapa gak benernya yang denger ini ya. Terus bilang itu kurang bagus. Jahat banget ya. Ayo cintai kebenaran itu. Dengan mau benar itu. Jadi terus meneruslah kalian menggairahkan diri baca Alkitab. Tapi bukan hanya asal baca lalu bilang 3 menit bersama Tuhan. Masuk mobil baca 3 menit selesai amin doa amin. Saya teduh gak ya Pak? Saya teduh. Saya baca itu Pak 3 menit bersama Tuhan. Terus sisa-sisa menit lain sama siapa? Itu loh problemnya.
Jangan take it for granted, itu bukan kelas Anda lagi. Gali, mau tahu, tafsir, salah nggak apa-apa. Nanya lagi, Pak saya pikir begini, benar nggak? Enggak, kamu begini. Kalau gini-gini dong Pak, kalau gini, itu kalian belajar. Saya kan bukan pendeta Pak, saya juga bukan ekonom. Tapi silakan kau berdiskusi ekonomi. Saya bukan politisi, silakan kau berdiskusi politik. Saya harus tahu, karena umat itu macam-macam ya. Kewajibanku belajar. Jangan kalian pikir presiden Kristen benar. Seluruh dunia ini banyak yang presidennya Kristen. Korup seluruh. Saya suka Yap Tian Hin almarhum ya. Di PGI dia pidato gini. Hai semua orang-orang Kristen. Di PGI loh ini. Lebih bagus tidak ada menteri Kristen yang kalau korupsi. Lebih bagus tidak ada menteri. Waduh kalimatnya keren. Karena orang Kristen lagi berjuang nih. Siapa yang bisa jadi menteri. Dia teriak begitu. Saya tidak ada yang lihat cocok. Bagus ya. Kan lebih enak kalau ada ditangkap KPK. Siapa itu? Oh bukan Kristen. Kan rasanya tenang. Siapa itu? Pengikut salib. Mak! Kenapa masuk? Disalibkan dia. Ternyata bukan dianya menyalibkan sebetulnya ya. Nah ini kan kita hati-hati ya. Jadi saya bilang oke. Asal kalian selalu ingat. Saya bukan politik dan pemain politik. Saya akan menolong apa yang saya bisa tolong. Saya mau ambil bagian. Saya nggak tahu Tuhan mau taruh sampai mana. It's not my business. Ya, saya akan lakukan apa yang saya bisa. Yuk kita berdialog, tunjukkan kelas. Jadi kalau Tuhan tolong urusan Tuhan itu ya. Dia taruh satu-satu, dia percayakan, kerjakan saja. Lalu dia bilang, Pak, passion yang gak kuat enggak? Tentu aku kan gak gila-gilaan. Ya, aku akan mengatur lagi sedemikian rupa. Tentu waktu kan bisa diaturin. Tapi bawa banyak kegiatan gimana? Suri. Saya enggak tahu bagaimana. Makin banyak aku kerjakan. Energi dan berpikir. Enggak ngerti aku. Otakku ini makin lincah. Dan aku bersyukur pada Tuhan. Saya ingin manjakan otakmu hanya pikirkan satu. Ya. Uang sampai kalau kulihat jidatmu ada tulisan situ kan. Ntar gambar Pak Harto lewat, ntar gambar monyet, ntar gambar apa. Ada di jidat. Ini kok jidatnya begini semua ini ya? Uang aja terus. No, jangan gitu dong. Mbok sekali-kali kelewatin ada Matius, Markus, Wahyu. Baca Alkitab ini. Kan kira-kira begitu ya. Rasul muncul, murid-murid muncul lagi, penatua-penatua unggul. Terus bapak-bapak gereja muncul. Tapi bapak-bapak gereja kemudian hari Alpa. Tidak punya lagi kader. Rontok. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja sudah asik dengan kursi. Dengan posisi, dengan harta. Maka di waktu lampau, yang namanya kepala gereja, kita dulu masih satu ya, Paus kan. Nggak ada yang lebih kaya dari dia. Bangsawan pun takut. Datang penyambutan, pergi pengawalan. Itu pakai foreigner terus itu. Itu sebab banyak pendeta nggak mau kalah sekarang ya. Pakai semua yang nggak karu-karuan. Akhirnya kemudian lama-lama rontok gereja. Semua orang cepat-cepat mau cari posisi. Semua cara di legalitas. Tidak benar. Bukankah kita sudah dibenarkan Kristus? Yuk lakukan dengan cara-cara yang benar. Kalau Tuhan mau angkat kita ke atas, apalah sulitnya. Kalau tidak, jangan paksa. Dan akhirnya saudara yang kekasih. Biar pula lah di perjamuan kudus seperti yang kita mau lakukan hari ini. Kita mengingat akan itu. Menggumul itu, menaruhnya dalam batin kita. Sekaligus kita memeriksa sendiri diri kita. Masih tetapkah kita di tempat yang dia mau? Berjalan di jalan yang dia mau. Dia yang sudah membenarkan kita. Dia yang sudah menolong kita. Oleh karena itulah, pada akhirnya, kalau kita yang sudah diperdamaikan sekalipun dulu berseteru, sekarang sudah dibelanya, dibenarkannya. Bukan hanya itu saja, sekarang kita malah bermegah Allah oleh Kristus Tuhan kita. Kenapa? Karena dia sudah memperdamaikan kita, menjaga kita. Bahkan dulu. Ketika kita jahat, pendosa, kurang ajar, binasa, diselamatkannya kan ya. Apalagi sekarang sudah diselamatkan. Masa dia tidak menjaga kita? Jangan hina. Masa dia tidak memelihara kita? Jangan hina. Ingat ya. Kau mungkin orang miskin lalu berdoa, Tuhan bikin aku kaya. Tidak ada ayat di Alkitab itu. Janda miskin itu tetap miskin sampai matinya. Ingat selalu kalimatku. Janda miskin di Sarfat, baca baik-baik. Maka Tuhan kirim Elia, urus yang di Sarfat, bukan yang di Israel. Janda ini terus diurus, ada minyak dikit, makan. Selesai beberapa bulan kemudian musim kemarau berlalu. Ketika musim hujan sudah mulai datang lagi, maka pergilah Elia. Lalu janda miskin itu meneruskan apa? Kerjaannya lagi, di kemiskinannya.
Jadi nggak ada Elia pulang, ini buli-bulimu, ini tepungmu, ini minyakmu. Sampai mati kok nggak habis-habis. Nggak ada, itu lampu Aladin itu. Bukan Alkitab itu. Tolong perhatiin baik-baik. Janda miskin di PB, nggak tanggung-tanggung. Yesus melihat dia. Janda ini hebat, memberikan yang paling baik. Kalian memberikan ini, memberikan perpuluhan. Dia yang tidak ada, artinya 100% kan? Habis itu selesai tidak punya. Tapi belum ada satupun catatan Alkitab. Maka bangunlah janda kaya itu. Dan besok janda miskin itu. Dan besok ditemukannya. Dirinya sudah menjadi janda kaya. Tidak ada itu. Karena kembali berkali-kali lipat. Pembohongan itu. Demi Tuhan yang hidup. Kalau ada jemaatku. Engkau orang miskin. Kayalah engkau dalam moral. Jangan pernah berbohong. Jangan pernah menelikung. Jangan pernah merengek dan mengemis. Jangan hina diri. Tuhan pelihara kamu. Pak, saya miskin, tidak ada yang peduli. Stop! Tuhan peduli padamu. Tapi jangan kau hina dirimu. Kalau kau orang susah, jangan pernah macam-macam. Lebih bagus kita terpukul di dunia dari terpukul Tuhan. Karena Tuhan pasti pelihara kamu. Cara Tuhan memelihara kita unik ya. Saya sendiri tidak ada yang bela. Siapa bilang tidak ada yang bela? Tuhan bela kamu. Pelihara. Bapak enak mau Pak ngomongkan Bapak ada ini ada itu, punya rumah, punya mobil. Stop. Aku pun pernah kere dan habis-habisan. Saya tahu yang namanya nggak ada uang di dompet. Saya tahu namanya uang nggak ada tabungan. 3 mobilku kujual. 2 rumah sisa 1 hampir terjual. Posisi terakhir mamaku masih di rumah sakit. Sampai Tuhan panggil. Tapi aku akan berdiri melawanmu dan berkata, Tuhan tolong aku dengan caranya. Siapa bilang tidak? Tapi hormati orang tuamu. Lakukan bagianmu. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakannya. Kalau dia sudah menebus kita dari dosa kita. Dan memperdamaikan kita. Apalagi kita yang sekarang sudah diperdamaikan dan ditebusnya. Masa iya kita tidak dipeliharanya. Dia pasti menjaga kita. Dia pasti melindungi kita. Amin. Kita tunduk kepala. Pikirkan dengan baik. Sejauh apa kita bersyukur terhadap cinta kasih Tuhan. Sejauh apa kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, Kau tahu hidup kami, Kau tahu hari-hari kami. Kan untuk kami berdoa, tolong kami. Entah berapa kali kami berkata terima kasih untuk penebusan. Entah berapa kali pula kami berkata, kami sedia melayani Tuhan. Entah berapa kali pula kami berkata, kami akan terus menjadi pelayan-Mu. Tapi entah berapa kali pula kami mengabaikannya, bahkan menyangkalinya dan meninggalkan. Godaan dunia membuat kami pasang surut di kehidupan ini. Ampuni kami. Kan itulah kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan melindungi kami, supaya hidup kami tetap menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, darah-Mu yang tercurah, ya Yesus Kristus yang sudah membenarkan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk terus hidup benar dan menggairahkan diri dengan kebenaran, dengan belajar dan menggali kebenaran firman, menanamkan dalam batin, melakukan di kehidupan supaya hidup kami jadi kesaksian. Terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin tuntun kami dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus sumber berkat itulah kami naikkan doa kami dan kami serahkan syafaat kami untuk tiap jemaat-Mu. Dan kiranya kami tidak terjebak pada rutinitas organisasi, tapi sungguh berkarya nyata di dalam pelayanan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.